Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Suprayitno, SE MSc, dan Ibu Dr. Daru Wahyuni, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kami yang tidak ada habis-habisnya, dan teman-teman yang saya cintai dan insya Allah saya banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi production function yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Bella Mithuda Ayu dengan NIM 008, kemudian ada rekan saya Dina Oktamar 005, ada rekan saya selanjutnya Nadia Faizatul Rohmah 007, Gilang Faik Nurdin Nafstiar 011, dan yang terakhir Ria Oktavia Indriani 019. Baik, untuk materi yang pertama, production function ini akan disampaikan oleh saya, Jessica Bella Mithuda Ayu dengan NIM 218121410008. Production function atau fungsi produksi. Perusahaan dapat mengubah input menjadi output dengan berbagai cara, dengan menggunakan berbagai kombinasi tenaga kerja, bahan mentah, dan modal. Kita dapat menjabarkan hubungan antar input ini dalam proses produksi dan output yang dihasilkan melalui suatu fungsi produksi atau production function. Fungsi produksi mengindikasikan output tertinggi Q kecil yang dapat diproduksi oleh perusahaan atas setiap kombinasi spesifik input. Meskipun pada praktiknya perusahaan menggunakan beragam jenis input, kita tetap menyederhanakan analisis dengan berfokus hanya pada dua input, tenaga kerja dan modal. Kita kemudian dapat menuliskan fungsi produksi sebagai yang ada di gambar, yaitu Q kecil sama dengan F kurung K, L. Persamaan tersebut menghubungkan kuantitas output dengan kuantitas dari dua input, modal dan tenaga kerja. Sebagai contoh, fungsi produksi mungkin menunjukkan jumlah komputer pribadi yang dapat diproduksi setiap tahun di pabrik seluas 10.000 kaki persegi dan sejumlah tenaga kerja lini perakitan. Atau fungsi tersebut menunjukkan hasil panen yang dapat diperoleh seorang petani dengan menggunakan sejumlah mesin dan tenaga kerja tertentu.
Diminishing marginal product masih akan dijelaskan oleh saya, Jessica Bella Methuda Ayu, dengan NIM 21812141008. Hukum produk marginal yang berkurang atau diminishing marginal product adalah konsep ekonomi. Dikatakan bahwa pada tahap awal produksi, jika kita meningkatkan satu variabel produksi dan sisanya tetap sama, total produksi produk dapat meningkat. Namun, jika kami terus meningkatkan input variabel produksi itu, akan menghasilkan pengembalian yang lebih rendah atau rata-rata per variabel produksi. Dengan kata sederhana, peningkatan kuantitas satu variabel produksi akan meningkatkan output hingga titik tertentu. Setelah titik itu, akan memberikan lebih sedikit keuntungan untuk setiap unit yang ditambahkan laba atas investasi turun. Hukum berkurangnya produktivitas marginal melibatkan peningkatan marginal dalam pengembalian produksi per unit yang diproduksi. Hal ini juga dapat dikenal sebagai hukum berkurangnya produk marginal atau hukum pengembalian marginal yang berkurang. Secara umum, ini sejalan dengan sebagian besar teori ekonomi menggunakan analisis marginal. Peningkatan marginal umumnya ditemukan di bidang ekonomi, menunjukkan tingkat kepuasan atau keuntungan yang berkurang yang diperoleh dari unit konsumsi atau produksi tambahan. Hukum berkurangnya produktivitas marginal menunjukkan bahwa manajer sebuah perusahaan menemukan tingkat pengembalian produksi yang sedikit berkurang per unit yang diproduksi setelah membuat penyesuaian yang menguntungkan terhadap input yang mendorong produksi. Berbeda dari beberapa hukum ekonomi lainnya, hukum penurunan produktivitas marginal atau diminishing marginal product ini melibatkan perhitungan produk marginal yang biasanya relatif mudah untuk diukur. Perusahaan dapat memilih untuk mengubah berbagai masukan dalam faktor-faktor produksi karena berbagai alasan, banyak di antaranya berfokus pada biaya. Dalam beberapa situasi, mungkin lebih hemat biaya untuk mengubah input dari suatu variabel sambil menjaga yang lain tetap konstan. Namun, dalam praktiknya, semua perubahan pada variabel input memerlukan analisis yang cermat. Hukum berkurangnya produktivitas marginal atau diminishing marginal product mengatakan bahwa perubahan input ini akan memiliki efek yang sedikit positif pada output. Dengan demikian, setiap unit tambahan yang diproduksi akan melaporkan pengembalian produksi yang sedikit lebih kecil daripada unit sebelum saat produksi berlangsung. How does the law of diminishing marginal productivity work? Bagaimana diminishing marginal product ini bekerja? Hukum mengurangi produktivitas marginal berlaku untuk semua jenis bisnis, termasuk penyedia layanan, masalah manufaktur, dan rumah perangkat lunak. Diminishing marginal product ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki sumber daya untuk membeli mesin atau tenaga kerja maksimum, itu tidak akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar setelah titik tertentu. Kenapa? Karena hal itu menjadikan kurang efisien. Dan untuk menyadari efisiensi biaya, produsen itu harus memahami pada titik mana produktivitas marginal itu berkurang dan mulai memiliki efek buruk pada bisnis. Marginal produk masih dengan saya Jessica Bella Methuda Ayu, NIM 21812141008, yaitu contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada jika seorang anak makan permen, atau ibaratkan kita membeli permen dan rasanya manis. Permen itu rasanya manis, ketika kita makan permen yang kedua, kepuasan akan jadi kurang dari yang pertama. Terus ketika kita memakan permen yang ketiga, kepuasan akan berkurang lebih banyak. Jadi kepuasan kita terhadap permen tersebut, terhadap permen pertama, kedua, ketiga itu akan semakin berkurang. Begitupun untuk permen keempat dan permen kelima juga akan berkurang. Untuk contoh yang kedua, ketika seseorang menahan napas ke dalam air, dia merasa menyenangkan ketika dia keluar untuk udara dan mengambil napas pertamanya. Nafas kedua akan memberikan kepuasan, tapi tidak seperti yang pertama. Demikian pula, kepuasannya akan semakin menurun saat ia mengambil lebih banyak napas sesudahnya. Nah, itu adalah
dua contoh diminishing marginal product. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Dina Oktamar dengan NIM 218121411005 akan menjelaskan mengenai total product, marginal product, dan average product. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurva produk total atau total product. Kurva produk total yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi yang dipergunakan dengan produk total yang dihasilkan. Apabila produk total dinyatakan dalam satuan fisik, seperti kilogram, kuintal, ton, dan lain-lain, maka disebut kurva produk fisik total. Apabila produk total itu dinyatakan dalam nilai uangnya, maka dinamakan kurva nilai produk total. Hubungan yang umum terjadi adalah dengan meningkatnya faktor produksi variabel akan meningkatkan total produksi sampai suatu titik di mana penggunaan faktor produksi pada kondisi tersebut akan menghasilkan produk yang maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi ditambah tidak lagi meningkatkan produk, akan tetapi justru menurunkan produksi. Sebagai akibat dari sifat produksi, pada umumnya hubungan antara faktor produksi dan produk dari tiap proses produksi akan cenderung berbentuk kombinasi dari kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil berkurang. Sifat inilah yang digambarkan dalam satu hukum yang amat terkenal dalam teori produksi, yaitu hukum kenaikan hasil berkurang atau Law of Diminishing Return. Hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Apabila berturut-turut ditambahkan satu satuan dari satu faktor produksi variabel kepada faktor-faktor produksi tetap dalam satu proses produksi, suatu saat akan tercapai keadaan di mana penambahan produk yang disebabkan karena penambahan satu satuan faktor produksi variabel itu akan menurun. Dari sifat tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan produksi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu produk total dengan increasing return, produk total dengan decreasing return, dan produk total dengan yang semakin menurun. Kurva produk total atau total product menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan produksi bahwa semakin meningkat penggunaan faktor produksi akan meningkatkan produksi. Pada suatu titik penggunaan faktor produksi sebesar XM akan tercapai kondisi produksi maksimum. Apabila faktor produksi ditambah lebih besar dari XM, justru akan menurunkan produksi. Secara detail, hubungan antara faktor produksi dan produk yang ada pada gambar kurva di atas mempunyai 5 sifat yaitu perlu diperhatikan. Yang pertama, mula-mula terdapat kenaikan hasil bertambah. Garis dari titik 0 sampai B di mana produk marginal menjadi semakin besar. Kemudian yang kedua ada titik balik atau inflection point B. Pada saat fungsi mencapai titik balik B, produk marginal mencapai maksimum. Kemudian yang ketiga, sesudah titik balik B, terdapat kenaikan hasil berkurang atau garis BM, di mana produk marginal mulai turun. Yang keempat, pada titik maksimum M, produk marginal sama dengan 0. Yang terakhir, sesudah titik maksimum M tercapai, terdapat kenaikan hasil yang negatif, di mana produk marginal juga menjadi negatif. Kemudian ada kurva produk rata-rata atau average product curve. Konsep lain yang sering digunakan dalam teori produksi adalah produk rata-rata. Produk rata-rata adalah rasio antara produksi dengan faktor produksi yang digunakan. Kurva produk rata-rata atau average product curve merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara penggunaan faktor produksi yang dipergunakan dan produk rata-rata pada bermacam tingkat penggunaan faktor produksi. Apabila produk rata-rata dinyatakan dalam satuan fisik, kurva itu dinamakan kurva produk fisik rata-rata atau average physical product curve. Contohnya ialah produktivitas kerja yang menunjukkan perolehan produksi per tenaga kerja atau produksi per jam kerja. Apabila produk total dinyatakan dengan Y, sedangkan faktor produksi dipakai dinyatakan dengan X, maka produk rata-rata itu sebesar sama dengan Y per X. Pada tiap tingkat pemakaian faktor produksi, besar produk rata-rata itu dapat dihitung dengan mencari nilai hasil bagi tersebut. Produk rata-rata di titik C ialah Y per X. Perhatikan segitiga COX besar hasil bagi Y per X ditunjukkan oleh tangan sudut COX atau sudut A dalam grafik. Dapat dirumuskan dengan tangan A sama dengan 0Y per 0X. Secara umum dapat dinyatakan bahwa produk rata-rata di tiap titik dari kurva produk total itu besarnya sama dengan tangan dari sudut yang dibentuk oleh garis yang ditarik dari titik
pangkal 0 ke titik bersangkutan dan garis horizontal. Pada saat sudut tangan A itu mencapai maksimum, pada tingkat pemakaian faktor produksi sebesar itulah akan tercapai produk rata-rata yang maksimum. Titik C merupakan titik singgung terluar antara kurva produk total dan garis yang ditarik dari titik pangkal 0. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa tangan A maksimum atau penggunaan faktor produksi sebesar 0x akan mencapai produk rata-rata maksimum. Total produk yang diperoleh saat itu mencapai 0Y satuan. Konsep produk rata-rata ini sering digunakan dalam sebutan faktor atau produktivitas. Kemudian di sini ada kurva produk marginal atau marginal product curve. Selain produktivitas, konsep lain yang tak kalah pentingnya dalam pembahasan teori produksi adalah produk marginal atau marginal product. Produk marginal adalah tambahan produksi karena penambahan satu satuan faktor produksi. Kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi dan produk marginal pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi dinamakan kurva produk marginal atau marginal product curve. Apabila produk marginal dinyatakan dalam satuan fisik, maka kurvanya dinamakan kurva produk fisik marginal atau marginal physical product curve. Sedangkan apabila produk marginal dinyatakan dalam nilai uangnya, kurva disebut kurva nilai produk marginal atau value marginal produk. Secara umum, produk marginal diformulasikan dengan Y sama dengan delta Y per delta X. Apabila produk total Y dinyatakan sebagai fungsi Y sama dengan Fx dari faktor produksi X, maka besar produk marginal sebesar dengan delta Y per delta X. Pada tiap tingkat pemakaian faktor produksi, besar produk marginal dapat dihitung dengan mencari derivatif pertama atau first derivative dari fungsi produksi terhadap faktor X yang dipakai. Dengan kata lain bahwa produk marginal merupakan kemiringan atau slope dari kurva produk total. Pergerakan kurva produk marginal dinyatakan pada gambar. Di titik B pada grafik, produk marginal ditunjukkan dengan delta Y per delta X di titik itu yang bersamaannya sama dengan tangan sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada kurva produk total di titik bersangkutan dan garis horizontal yang ditarik dari titik tersebut. Kalau dilihat atau diikuti besarnya produk marginal pada berbagai tingkat pemakaian faktor, maka terlihat bahwa produk marginal itu mula-mula naik, lalu mencapai maksimum pada saat fungsi produksi mencapai titik balik, kemudian terus menurun. Pada saat produk total mencapai maksimum, maka produk marginal sama dengan 0. Sesudah itu, produk marginal akan bertambah negatif, yang berarti bahwa dengan menambahkan faktor produksi, produk total yang dihasilkan justru akan turun. Hal lain yang perlu diketahui bahwa produk marginal merupakan kemiringan dari kurva produk total. Kemiringan kurva produk total mencapai maksimum pada saat penggunaan faktor produksi sebesar 9, kemudian menghasilkan 10 marginal produk. Sehingga pada saat tersebut tercapai produk marginal yang maksimum. Dan kemudian di sini ada kurva yang menggabungkan antara produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pada kurva di samping mengilustrasikan apa yang ditampilkan di dalam tabel yang telah diberikan. Pada kurva warna biru menggambarkan produksi total, kurva warna orange menggambarkan produksi marginal, dan kurva warna abu-abu akan menggambarkan produksi rata-rata. Dapat dilihat dari paparan tabel tersebut, dapat dibuat kurva untuk memberikan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Adapun ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Saya Nadia Faizatul Rohmah dengan NIM 218121410007 izin menyampaikan materi. Materi selanjutnya ada 3-stage product atau 3 tahapan produksi. Yang pertama ada isoquant of production, yang kedua ada fixed proportion production, dan yang ketiga ada uneconomic region of production. Yang pertama ada isoquant of production. Isoquant merupakan kurva berbentuk cekung pada grafik yang mengukur output dan trade-off antara dua faktor yang diperlukan untuk menjaga output konstan atau sama.
Terdapat beberapa sifat-sifat isokuan. Yang pertama ada sebuah isokuan miring ke bawah dari kiri ke kanan. Yang kedua, semakin tinggi dan semakin ke kanan sebuah isokuan pada grafik, semakin tinggi tingkat output yang diwakilkannya. Yang ketiga, dua isokuan tidak dapat saling berpotongan. Yang keempat, isokuan cembung ke titik asalnya. Dan yang terakhir, isokuan berbentuk oval. Gambar 6.5 menunjukkan 3 isokuan. Setiap sumbu pada gambar memuat kuantitas input. Isokuan ini didasarkan pada tabel 6.4, tetapi digambarkan sebagai kurva mulus yang memungkinkan penggunaan jumlah input dalam bentuk pecahan. Sebagai contoh, isokuan Q1 menunjukkan segala kombinasi tenaga kerja dan modal per tahun yang sama-sama menghasilkan 55 unit output per tahun. Dua dari titik ini, A dan D, sesuai dengan tabel 6.4. Pada A, 1 unit tenaga kerja dan 3 unit modal menghasilkan 55 unit output. Pada D, output yang sama dihasilkan dari 3 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Isokuan Q2 menunjukkan segala kombinasi input yang menghasilkan output 75 unit dan sesuai dengan 4 kombinasi tenaga kerja dan modal yang dilingkari pada tabel, misalnya pada B, di mana 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal digabungkan. Isokuan Q2 berada di atas dan sebelah kanan Q1, karena untuk mencapai tingkat output yang lebih tinggi, memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan modal. Terakhir, isokuan Q3 menunjukkan kombinasi tenaga kerja modal yang menghasilkan 90 unit output. Titik C misalnya, melibatkan 3 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Sedangkan titik E melibatkan 2 unit tenaga kerja dan 5 unit modal. Yang berikutnya ada rumus isokuan. Untuk menghitung isokuan dapat menggunakan Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS, yaitu minus delta K per delta L sama dengan MPL per MPK, atau perubahan input modal per perubahan input tenaga kerja, di mana delta K dan delta L adalah perubahan kecil pada modal dan tenaga kerja di sepanjang isokuan. Misalnya dalam grafik isokuan, di mana modal diwakili dengan K pada sumbu Y dan tenaga kerja diwakili dengan L. Pada sumbu X-nya, kemiringan isokuan atau MRTS pada satu titik dihitung sebagai DL per DK. Sebagai contoh pada gambar, di mana MRTS sama dengan 2 ketika tenaga kerja meningkat dari 1 unit menjadi 2 unit dan output tidak berubah pada 75 unit. Namun, MRTS menurun ke 1 ketika tenaga kerja bertambah dari 2 unit ke 3 unit. Dan kemudian menurun menjadi 2/3, lalu 1/3. Jelas, ketika makin banyak tenaga kerja menggantikan modal, tenaga kerja menjadi makin kurang produktif dan modal relatif menjadi lebih produktif. Dengan demikian, kita tidak banyak membutuhkan modal untuk menjaga output tetap konstan, dan isokuan pun menjadi lebih datar. Saya Ria Octavia Indriani dengan NIM 218121411019 izin menyampaikan materi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Fixed Proportion Production. Karena fungsi produksi sudah dijelaskan pada awal tadi, kita beralih pada faktor produksi. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tidak dapat diubah secara cepat bila keadaan pasar perubahan jumlah output. Dalam kenyataannya, tidak ada satupun jumlah faktor produksi yang sifatnya tetap secara mutlak. Jadi semuanya akan berubah-ubah. Ada 3 tahapan produksi atau 3 stage of production. Nah, dengan demikian, pada hakikatnya, suku hasil lebih semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahapan pertama, yang berarti produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahan semakin lambat, dan tahap yang ketiga yaitu produksi total semakin lama semakin berkurang.
Kemudian yang selanjutnya adalah movement along versus among isoquant. Dua kasus ekstrim dari fungsi produksi menunjukkan kemungkinan kisaran input substitusi dalam proses produksi. Nah, dalam kasus pertama, input untuk produksi adalah substitusi sempurna satu sama lain. Di sini, AMRTS adalah konstan di semua titik pada isoquant. Akibatnya, output yang sama bias diproduksi dengan sebagian besar modal, dengan sebagian tenaga kerja, atau dengan kombinasi keduanya yang seimbang. Sebagai contoh, alat musik dapat dibuat hampir seluruhnya dengan peralatan mesin atau dengan peralatan yang sangat sedikit dan sangat tinggi tenaga kerja terampil. Dalam kasus yang berlawanan, fungsi produksi dengan proporsi tetap kadang-kadang disebut dengan fungsi produksi Leontief. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk membuat substitusi di antara input. Setiap tingkat keluaran membutuhkan kombinasi khusus tenaga kerja dan modal. Atau output tambahan tidak dapat diperoleh kecuali lebih banyak modal dan tenaga kerja yang ditambahkan dalam proporsi tertentu. Sebagai contoh, pada perusahaan sereal menawarkan sereal sarapan baru dengan nama Nutty Oat Crunch, yang dua inputnya adalah gandum dan kacang-kacangan. Untuk resep rahasia sereal membutuhkan tepat 1 ons kacang untuk setiap 4 ons gandum dalam setiap sajian. Jika perusahaan ingin membeli kacang tambahan, tetapi bukan gandum tambahan, hasil sereal akan tetap tidak berubah, karena kacang harus digabungkan dengan gandum dalam proporsi tetap. Demikian pula, membeli gandum tambahan tanpa kacang juga akan menjadi tidak produktif. Materi yang selanjutnya adalah substitusi antara input. Dengan dua input yang dapat divariasikan, seorang manajer dapat mempertimbangkan untuk mengganti input yang lain. Kemiringan setiap isoquant menunjukkan bagaimana kuantitas satu input dapat diperdagangkan terhadap kuantitas yang lain. Sementara, output tetap konstan. Ketika tanda negatif dihilangkan, kita menyebut kemiringan sebagai tingkat substitusi teknis marginal atau Marginal Rate of Technical Substitution, disingkat MRTS. Tingkat marginal substitusi teknis tenaga kerja untuk modal adalah jumlah di mana input modal dapat dikurangi ketika 1 unit tenaga kerja ditambahkan digunakan, sehingga output tetap konstan. Ini analogi dengan tingkat substitusi marginal atau MRS dalam teori konsumen. Seperti MRS, MRTS selalu diukur sebagai kuantitas positif dengan rumus negatif perubahan input modal atau K dibagi perubahan input tenaga kerja atau L. Dalam catatan untuk tingkat Q tetap, di mana K dan L adalah perubahan kecil dalam modal dan tenaga kerja di sepanjang isoquant. Oke, saya Gilang Faik Nur Gimnastiar dengan NIM 218121411011. Izin untuk memaparkan materi. Economic Region of Production. Wilayah ekonomi produksi menunjukkan kombinasi faktor-faktor pada biaya tertentu yang masuk akal secara ekonomi. Area di luar wilayah ekonomi produksi berarti bahwa setidaknya salah satu input memiliki produktivitas marginal yang negatif. Wilayah ini ditandai dengan apa yang disebut garis punggungan yang hanya merupakan batas di mana salah satu dari dua faktor tersebut digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, di luar wilayah ekonomi produksi ada inefisiensi yang jelas dan perusahaan akan lebih baik menggunakan lebih sedikit salah satu dari dua faktor, menurunkan biaya sambil mempertahankan output produksi yang sama. Wilayah ekonomi produksi menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi input yang memungkinkan produksi benar-benar efisien. Mari kita lihat representasi grafis sumbu X atau sumbu horizontal menunjukkan jumlah modal yang digunakan selama proses produksi, sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi. Yang sama kurva-kurva ini bergabung dengan semua titik yang melaporkan tingkat output yang sama.
Perubahan apa yang merupakan kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dikenal sebagai kurva kuanta ISO perlu disebutkan tingkat substitusi teknis marginal yang merupakan kemiringan dari kurva di masing-masing titiknya. Garis-garis ini sesuai dengan tingkat substitusi teknis marginal yang sama dengan tak terhingga. Garis horizontal ini sesuai dengan tingkat substitusi teknis marginal yang sama dengan 0 area di luar wilayah ekonomi produksi, berarti bahwa setidaknya salah satu input memiliki produktivitas marginal negatif. Wilayah ini ditandai dengan apa yang akan kita panggil red lines, yang hanya batas-batas di mana salah satu dari dua faktor sedang digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, di luar wilayah ekonomi produksi, ada inefisiensi yang jelas dan perusahaan akan lebih baik menggunakan lebih sedikit salah satu dari dua faktor yang menurunkan biaya sambil mempertahankan output produksi yang sama. ISO cost adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1, maka memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Konsep ISO cost di sini yang perlu digarisbawahi adalah biaya dari penggunaan dua faktor produksi tersebut mempunyai biaya yang sama. Kalau pada ISO Quant merujuk pada output yang sama, meskipun biaya penggunaan on inputnya bisa saja tidak sama. Sebaliknya, pada ISO cost yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi tersebut memberikan biaya yang sama meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Pada kurva ISO cost di samping, kita melihat garis-garis miring. Garis-garis di samping merupakan garis kurva ISO cost. Garis kurva ISO cost adalah garis anggaran yang menggambarkan biaya untuk kombinasi penggunaan dua jenis input. Sehingga kemiringan garis kurva ISO cost atau I di samping menggambarkan rasio penggunaan biaya untuk kombinasi menggunakan dua jenis input produksi. Perhatikanlah gambar A. Misalkan kita melihat kurva ISO cost I1. Artinya, garis tersebut menggambarkan kombinasi penggunaan input berupa mesin dan tenaga kerja yang mempunyai biaya atau anggaran yang sama. Pada gambar di atas, I1, I2, I3 bukan menggambarkan sumbu tenaga kerja, tapi I di atas merupakan simbol untuk garis ISO cost yang berbentuk miring. Kemiringan kurva ISO cost ini bergantung pada kombinasi tenaga kerja dan modal. Pada gambar A, digambarkan adanya perubahan garis ISO cost. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Kurva ISO cost pada gambar A terjadi penurunan biaya input. Perubahan kemiringan kurva ISO cost pada bagian tenaga kerja dari I1 ke I2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja harga tenaga kerja atau upah lebih murah, sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Begitu pula yang ditunjukkan pada I3. Pada gambar B, terlihat ada tiga kurva ISO cost, yaitu I1, I2, I3. Pada gambar ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan, kurva anggaran ISO cost pada I1. Lalu, terjadi penambahan kemampuan anggaran. Misalkan, perusahaan menambah dana atau investasi. Sehingga, anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin dan atau mengupah tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva ISO cost-nya akan terjadi dari I1 ke I2. Bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis ISO cost akan berubah ke I3. Production equilibrium atau optimum. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana ISO Quant dan ISO cost bersinggungan. Pada pembahasan keseimbangan produsen ini akan dibahas bagaimana kondisi yang memungkinkan terjadinya persinggungan antara kurva ISO cost dan kurva ISO Quant. Pada kondisi keseimbangan produsen berupaya menggunakan faktor produksi secara efisien sehingga kondisi tersebut dicari sebagai keseimbangan produksinya. Dalam rangka mencari efisiensi tersebut, produsen akan berusaha untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dan meminimalkan biaya. Kedua kondisi tersebut sesuai dengan yang kita pelajari pada pembahasan ISO cost dan ISO Quant. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana produsen berupaya memproduksi secara efisien dengan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan biaya. Kondisi keseimbangan produsen dianggap produksi yang efisien. Memaksimumkan tingkat produksi akan tergambar dari kurva ISO Quant tertinggi yang dapat dicapai dalam keseimbangan produsen.
Sedangkan meminimumkan biaya akan tergambar dari iso cost yang minimum yang saat dicapai. Dari pemaparan tersebut, ada suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya keseimbangan produsen. Efisiensi itu akan tercapai bila kurva iso cost dan iso kuan saling bersinggungan saat memaksimumkan produksi dan meminimumkan biaya. Dengan demikian, dengan biaya minimum, kita dapat menghasilkan output yang maksimum. Inilah kondisi efisien yang diharapkan dari keseimbangan produsen. Dari kurva keseimbangan produsen tersebut, kita akan bagi pembahasan ini dalam 3 bagian, yaitu 1. Memaksimumkan output, 2. Meminimumkan biaya, dan 3. Keseimbangan produsen. Perhatikanlah kurva maksimalisasi output di atas. Kita menggunakan 2 jenis input, yaitu tenaga kerja dan modal. Kurva iso kuan yang disimbolkan Q menggambarkan kombinasi penggunaan 2 jenis input tadi yang memberikan tingkat output yang sama. Semakin tinggi atau ke kanan kurva iso kuan, berarti tingkat outputnya akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, Q2 akan lebih besar daripada Q1 dan Q2 akan lebih kecil daripada Q3. Iso kuan Q3 tingkat produksi paling tinggi dan iso kuan produksi Q1 paling rendah. Produsen menginginkan untuk produksi pada Q3 sebagai titik produksi tertinggi. Namun sayangnya, karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga produksi maksimum yang dapat dilakukan yaitu pada iso kuan Q2. Produksi maksimum terjadi pada titik E dengan tingkat penggunaan mesin sebanyak Y1 dan penggunaan tenaga kerja sebanyak X1. Iso kuan Q1 tidak dipilih meskipun anggaran atau biaya yang dimiliki cukup berproduksi pada tingkat tersebut. Hal tersebut dilakukan karena pada Q1 bukan merupakan tingkat produksi maksimum. Berproduksi pada tingkat Q2 akan memberikan tingkat output yang lebih tinggi. 2. Meminimumkan biaya. Perhatikan kurva keseimbangan konsumen bagian minimalisasi biaya. Harap hati-hati dalam memahami gambar kurva tersebut. Katakanlah, kita mempunyai tujuan untuk memproduksi barang pada tingkat output sebanyak Q. Kombinasi tenaga kerja dan modal tergambar dalam iso kuan Q sebagai tujuan tingkat output yang diharapkan. Untuk menghasilkan output pada tingkat Q, kita dapat menggunakan anggaran sebanyak I3. Namun penggunaan anggaran iso cost I3 akan terasa kurang efisien, sebab untuk menghasilkan output iso kuan Q dapat digunakan biaya yang lebih murah, yaitu pada anggaran iso cost I2. Lebih tepatnya, pada titik E dengan penggunaan modal sebanyak Y1 dan tenaga kerja sebanyak X1, titik E menjadi paling efisien di mana iso cost dan iso kuan bersinggungan. Iso cost-nya paling minimum dan iso kuannya maksimum. Sedangkan penggunaan anggaran iso cost I1 tidak dipilih karena pada I1 tidak mampu menghasilkan output yang maksimum. 3. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen pada prinsipnya ingin mencapai efisien. Untuk efisien tersebut, maka harus tercapai persinggungan antara iso cost dan iso kuan. Namun tidak sembarang persinggungan iso cost dan iso kuan. Iso cost-nya harus memberikan tingkat biaya paling minimum, sedangkan iso kuan-nya harus memberikan tingkat output paling maksimum. Kondisi keseimbangan produsen ini disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan. Apakah tujuan perusahaan untuk mencapai tingkat output tertentu? Bila tujuannya untuk mencapai tingkat output tertentu, maka dapat digunakan prinsip pada maksimalisasi output. Di sini, perusahaan berupaya produksi pada tingkat yang ditentukan, lalu mencari biaya paling murah untuk mencapainya, sehingga menjadi efisien. Produksi perusahaan juga bisa saja disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Misalkan, perusahaan mempunyai anggaran terbatas banyak X1, maka dapat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Dengan biaya yang dimiliki, lantas dicari tingkat output maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, dengan biaya minimum tersebut dapat menghasilkan produksi yang efisien. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang production function. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam pemaparan materi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.